Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Rumli ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang kritik Fadlizon terhadap Pak Luhut Binsar Panjaitan terkait adanya PTM PTM ataupun pembelajaran tatap muka yang banyak sekali kebijakan-kebijakan yang membuat simpang siur ya, mana yang benar, mana yang harus dilakukan ya terkait PTM yang sebagian wilayah DKI Jakarta ataupun wilayah penunjang itu sudah apa namanya sudah sudah mengurangi PTM 100% untuk DKI Jakarta ya. Ketika Pak Anies itu ingin PTM dikurangi, harus minta Luhut Binsar Panjaitan. Ini ada berita yang dilansir oleh CNN Indonesia. Fadlizon kritik Luhut soal PTM. Mari pakai akal sehat. Politikus Partai Gerindra Fadlizon mengkritik sikap Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan yang menolak usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pembelajaran tatap muka PTM di tengah lonjakan COVID-19. Menurut Fadli, seharusnya usulan Anies agar PTM 100% ditunda selama 1 bulan dikabulkan Luhut karena membahayakan pelajar. Ya. Siapa yang bertanggung jawab kalau para siswa di DKI Jakarta terpapar COVID akibat PTM yang dipaksakan? Mari gunakan akal sehat Pak LBP, ujar Fadli lewat akun Twitter pribadinya. Fadli menekankan bahwa virus corona bisa menginfeksi siapa saja, termasuk pelajar. Potensi pelajar tertular semakin tinggi jika pembelajaran tatap muka di sekolah tak di-stop. Ini anehnya, harusnya ketika COVID-19 sedang tinggi, ya PTM dihentikan sementara. Kalau sudah landai, PTM bisa dilanjutkan, kata dia. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta izin kepada pemerintah pusat untuk menghentikan pembelajaran tatap muka di sekolah selama 1 bulan. Usulan itu diajukan kepada Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan. Usulan tak lepas dari lonjakan kasus virus corona di ibu kota. Anies ingin menghentikan sementara PTM demi menekan laju penularan di sekolah. Namun pemerintah pusat menolak usulan Anies. Justru juru bicara koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Panjaitan yakni Jody Mahardi mengatakan PTM harus tetap berjalan, tetapi dibatasi jumlah siswa yang datang ke sekolah. Mulanya PTM di sekolah bisa diisi 100% siswa. Kini ruang kelas maksimal hanya boleh diisi 50%. Dengan kata lain, usulan Anies meminta PTM di stop tidak dikabulkan. Pemerintah pusat hanya mengurangi batas maksimal siswa yang boleh ikut belajar di sekolah. Jika sektor lainnya bisa dibuka pemerintah daerah secara maksimal, maka kami harapkan PTM terbatas dapat juga diberlakukan sama karena pendidikan memiliki tingkat urgensi yang sama pentingnya, kata Jody saat dihubungi. Ya, itu ya sobat sekalian. Jadi memang ada kesimpang siuran ya, ada kesimpang siuran antara pejabat dalam hal dan juga kebijakan daerah ya dalam menerapkan PTM ini terkait eh, lonjakan kasus COVID-19 ya, termasuk juga varian terbaru Omikron ya. Dan ini ya yang kita sayangkan karena uh, apa yang terjadi saat ini ya tentang lonjakan kasus COVID-19 ya terkait juga banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh para pejabat ya. Misalnya dan pada dasarnya memang kalau kita melihat pengamat ya sebenarnya dengan adanya varian baru melonjaknya kasus Omikron ini ya seharusnya memang tidak perlu panik ya. Saya tetap uh, tidak perlu panik dalam artian
bukan berarti kita mendukung ataupun mendukung Luhut Binsar Panjaitan ya, tetapi dalam hal ini memang COVID-19 varian Omicron ini saat ini kan sebenarnya tidak perlu panik ya, karena kita sudah memasuki ya sesuai yang disampaikan oleh para ahli, kita itu sebenarnya sudah memasuki fase vaksin dosis kedua ya, vaksin dosis kedua. Nah, ini beda ketika kita memasuki awal-awal COVID ini masuk di negeri ini ya. Jadi ketika kita sudah memasuki vaksin dosis kedua dan ketiga bagi yang atau booster bagi yang nakes, itu artinya sebenarnya ya, dan kita ketahui Omikron ini kan karakternya penularannya kan berkali-kali lipat ya. Tetapi alamiah alami virus itu ketika penularannya berkali-kali lipat itu justru tidak begitu ganas gitu ya. Makanya yang disampaikan oleh Pak Rali, kita tidak perlu panik ya. Kita sudah memasuki vaksin pada dosis kedua, artinya ya eh, Omikron ini ketika seseorang kena Omikron ya, itu bisa sembuh dengan cepat ya. Bisa sembuh dengan cepat. Beda kalau kita belum memasuki vaksin dosis kedua. Artinya memang sebenarnya tidak perlu juga kita mengurangi PTM ya. PTM boleh 100% ya. Nanti ketika ada yang terjangkit tinggal izin saja ya, dan kemungkinan besar itu akan sembuh cepat ya. Sembuh cepat karena kita sudah memasuki vaksin dosis kedua ya. Dan sobat sekalian ya, yang disampaikan oleh WHO kan sebenarnya COVID itu kan eh, sudah ada obatnya ya, yaitu salah satunya adalah molnupiravir dan Paxlovid. Ya. Artinya apa? Artinya ketika sudah keluar obat, artinya eh, virus ini sudah diperlakukan sama seperti eh, virus yang lain seperti flu ya. Nah, kalau sudah ada obatnya sebenarnya bisa dilakukan dilakukan antisipasi dengan obat dan kalau sudah ada obatnya berarti tidak perlu vaksin gitu ya. Nah, itu. Jadi memang pertama kita memang harusnya sesuai yang disampaikan oleh para ahli itu kita tidak terlalu panik ya. Nah, sebenarnya juga pemerintah harus antisipasi cepat untuk segera ya mendatangkan obat ya untuk ketika seseorang itu terjangkit di Omikron itu bisa minum obat ya, salah satunya molnupiravir atau Paxlovid ya. Nah, dalam hal ini yang kita permasalahkan adalah kebijakan yang simpang siur saja gitu, simpang siur saja dan banyaknya sekali kebijakan dari pemerintah yang dibuat oleh pemerintah tetapi banyak sekali dilanggar sendiri oleh pemerintah ya. Misalnya kebijakan untuk membatasi kerumunan ya, tetapi kerumunan itu hanya berlaku mereka yang dalam tanda kutip yang non muslim ya. Bayangkan coba ketika seseorang sudah lonjak Omikron ya dihimbau untuk melakukan pengetatan ataupun protokol kesehatan yang berlaku itu, nah ternyata yang tidak berlaku untuk misalnya kemarin itu ada perayaan Imlek ya, itu yang datang dalam perayaan festival itu hampir ribuan kan ya. Kemudian juga pesta akhir tahun ya. Kemudian juga kalau kita melihat saat flashback ke belakang dan saat ini juga terjadi adalah ketika presiden itu sendiri ya ketika datang suatu daerah ya banyak sekali kerumunan dan tidak mengindahkan menjalankan protokol kesehatan ya. Artinya harus ada protokol wajib ya, misalnya tidak ada kerumunan ya. Nah, ini coba bayangkan ketika yang melakukan itu dalam orang Muslim, orang Islam misalnya ya, Habib Rizik misalnya kerumunan itu
justru langsung dipidana. Coba bayangkan, hanya melakukan tindakan yang sama tetapi orangnya beda ya. Kalau ini kan berarti apakah karena dia pejabat itu boleh melanggar ketika masyarakat itu tidak boleh. Nah, ini kan yang patut dipertanyakan tentang konsistensi aturan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada masyarakat ya. Nah, ini yang harusnya dipermasalahkan ya. Nah, kemudian juga banyaknya sekali surat edaran yang dikeluarkan oleh para menteri, misalnya tentang Menteri Agama yang mengeluarkan edaran ya tentang soft rapat itu 1 meter ya, kemudian tidak boleh lansia yang berusia 60 tahun ke atas tidak boleh keluar rumah selama sebulan ya. Kalau kita konsisten ya saat ini banyak di pemerintahan yang usianya di atas 60 tahun, misalnya Pak Presiden ya, LBP itu sendiri ya, dan lain sebagainya. Kalau konsisten ya itu tidak boleh keluar juga gitu ya. Itu yang patut pertanyakan, konsistensi aturan yang dikeluarkan oleh pejabat tetapi dilanggar sendiri oleh pejabat ya. Nah, perayaan Imlek didenda 500, tukang bubur melakukan pelanggaran prokes didenda 5 juta. Nah, ini ketidakadilan yang nampak di depan mata ya. Makanya ini adalah koreksi tentang bagaimana untuk menyebutkan good governance dan clean government ya. Konsistensi ketika mengeluarkan kebijakan yang harus konsisten untuk semua orang ya. Semua pejabat termasuk ya. Apalagi pejabat yang dibayar oleh rakyat dengan pajak, itulah yang harus menjadikan teladan ya, dan tidak pilih kasih ya. Nah, itulah ya, makanya wajar ya kita kedepannya memang mengkritisi pemerintah itu agar pemerintah itu melek terhadap apa yang sudah apa saja kebijakan yang dikeluarkan itu justru dilanggar sendiri ya. Ya, kita kritik ini adalah dalam rangka untuk menjalankan fungsi sebagai masyarakat dalam untuk mengingatkan dan untuk mengkritisi pemerintah ya. Kalau pemerintahnya benar ya kita acungi jempol ya, kalau kita salah kita luruskan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.